Barang yang paling berharga di dunia ini ialah emas jin berlian yang semua orang pasti ingin memilikinya, baik untuk perhiasan maupun untuk ditabung. Seperti kisahnya 400 kg emas hutang Soekarno dengan masyarakat Aceh yang sampai sekarang ini belum dikembalikan. Tidak banyak yang tahu tentang sejarah ini, apalagi masyarakat yang bukan dari Aceh. Yang mereka tahu adalah pesawat dan emas di Monas. Lebihnya lagi, mereka hanya mengklaim bahwa Aceh adalah pemberontak dan ganja. Tidak mereka sadari pada lahirnya negara Indonesia dengan adanya Aceh. Emas sebanyak 400 kg yang dipinjam pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu merupakan milik Lebe Ali, seorang pengusaha atau saudagar asal Rempelam, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sebagai bukti pinjaman tersebut, ada dokumen berupa cek yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI yang juga tertera jumlah nominal pinjamannya. Pinjaman tersebut berupa cek senilai 400 kg emas sesuai dengan bukti cek yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia atau BNI tertanggal 30 Juni 1941. Sebagaimana dikutip oleh tim Mu'alim TV dari surat yang kami peroleh dari ahli warisnya. Tak bisa dipungkiri bahwa utang wajib dibayar dengan apapun ceritanya. Seandainya kita mati, ahli waris wajib karena tidak ada jalan lain selain membayar. Namun, kalau negara Indonesia pun ingin membayar 400 kg emas itu kepada ahli warisnya, dikali berapa yang karena masa itu jelas harga emas paling 00 rupiah. Banding dengan harga sekarang, tentu negara Indonesia akan bangkrut. Itu jelas. Karenanya, surat hutang antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh bukan saja emas 400 kg saja yang belum dibayar, walaupun negara sudah hampir 80 tahun, ditambah lagi dengan hutang uang yang disurat Aceh. Seperti viralnya Nyak Sandang surat utang piutang itu yang diteken langsung oleh Presiden pertama RI yaitu Soekarno. Sedangkan Soekarno sudah lama meninggal. Bayangkan gimana nasibnya di dalam kubur sana? Yang pasti surat tersebut masih banyak disimpan di kalangan masyarakat Aceh. Ditambah lagi dengan utang negeri yang menumpuk hingga Indonesia menjadi ranking 6 di dunia. Bank Indonesia atau BI mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus 2020 ini meningkat. Tercatat posisinya meningkat menjadi 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan 6.076,9 triliun. Bank Indonesia atau BI mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus 2020 ini meningkat. Tercatat posisinya meningkat menjadi 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan 6.076,9 triliun atau kurs senilai 14.700. ULN terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 203 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,4 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko mengatakan pertumbuhan ULN Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 5,7% atau YoY. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,2% atau YoY. Coba tim Mu'alim TV bayangkan, jelas dan tepat negara Indonesia bangkrut dengan utang piutang. Jangka untuk membayar utang luar negeri, utang dengan masyarakat Aceh belum tentu mampu dibayarkan.
Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitulah sepatah kisah hutang negara Republik Indonesia yang belum dibayar sampai saat ini kepada masyarakat Aceh. Kami Timo Alem TV, sampai jumpa di lain waktu.